orang-orang terbaik itu nggak pernah minta kerja. Orang-orang terbaik itu selalu ditawari kerja. Jadi kalau lo belum ditawarin kerja, ya artinya lo masih biasa aja. Tapi kalau lo udah ada di posisi, bro, gabung yuk. Dan lo kemudian nggak cuman, gitu kan? Coach kasih solusi. Banyak orang-orang kantoran sekarang akhirnya terkungkung sama yang namanya ya sudah kan aku memang pekerja kantoran. Ya hidupku berarti ya sampai mati aku merasakan gaji yang segini. Yes. Mau minta pengajuan, taunya ujung-ujungnya, takut daripada tiba-tiba mau naik 1 juta kamu, saya pecat kamu. Tuh, dia kepentok di situ karena dia nggak punya skill. Skillnya tanpa mengurangi hormat ya buat orang kantoran ya. Ya udah, ya akuntan. Ya udah. Nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalaupun dibawa kemana-mana ya harus dengan bidang yang sama. Jadi nggak bisa bergerak dengan leluasa. Yeah. Lagi-lagi gue harus ingetin ya bahwa jarak, kalau dulu orang tuh saat diberhentikan atau perusahaannya ditutup atau apapun itu sampai kemudian dapat kerja lagi, dulu tuh range-nya antara 3 sampai 6 bulan. Iya, sekarang bisa di atas 11 bulan sampai 2 tahun. Oh, bentar. Berarti saya setuju sama program Pak Jokowi. Yaitu harus menambah wirausaha baru biar kantor banyak kebangun, orang jadi menampung. Itu menekan angka pengangguran tuh emang presiden kita the best. Iya, tapi bener kan? Betulnya UMKM-nya dieskalasi biar dia punya kantor, nggak jualan online. Kalau UMKM-nya masih stay di mikro, rada susah sih. Karena itu bisa jadi juga pengangguran terselubung. Justru gitu? PR-nya sekarang, ya ini yang mestinya kasih solusi jalan kan. Bukan mengajak orang serta-merta jadi pengusaha. Kenapa? Karena jadi pengusaha mudah, jadi pengusaha gampang, jadi pengusaha semua bisa. Nggak bisa justru. Sebaliknya, kita butuh pengusaha-pengusaha yang benar-benar bisa, nggak cuman segitu-segitu aja, ada di levelnya yang udah masuk ke usaha menengah dan besar. Tapi kan naikin skill kan berarti kan jadi pengusaha dong. Nah ini biar teman-teman clear, soalnya memang ya minor sih, yang komen-komen tuh ngiranya begitu. Maksudnya kita harus freelance ya, harus bikin usaha ya. Nah, ini perlu diluruskan nih, maksudnya transferable skills ini apa dulu nih? Apakah ada negara-negara yang sudah mencontohkan? Mungkin sebagai gambaran, kalau pakai contoh kasus, mungkin mereka ada gambaran deh. Ya paling gampang tuh begini, kalau lo cuma punya kemampuan sebagai akuntan atau sebagai apa ya? Farah, ini sarkas nih gue tau. Emang ada masalah apa sih sama akuntan? Kenapa? Enggak, iya nyokap gue. Iya gue mau cerita. Maksudnya lo mau bilang, iya nyokap gue pribadi kerja di Bank Indonesia. Pensiun abis itu, ya udah. Maksudnya gitu. Gue banyak dicolek sama teman gue yang akuntan. Kenapa sih lu nyontoinnya aku Tapi profesi kami melulu? Terus gue bilang, ya maaf, yang gue kebayang cuman itu ya. Oke deh. Gila sarkas banget. Yang lo bisa tuh selama ini cuma ya. Gue nggak mengatakan cuma dalam bentuk merendahkan, tapi lo baru punya kapasitas sesuai dari bidang kuliah lo misalnya. Ya kalau lo akuntan ya lo cuman bisa akuntan doang. Atau kalau lo ada yang spesifik ngurusin general affairs, ya lo cuman bisa itu aja. Tapi lo nggak punya kapasitas untuk mengkomunikasikan ide lo, mengkomunikasikan temuan lo. Mengkomunikasikan bukan cuma ngomong ya, tapi membuat itu ke dalam rangkaian rangkaian laporan, info memo yang menunjukkan proses pikir. Yang kemudian orang bisa, gue sepakat. Oh ya, oke, gue setuju sama lo. Kan gini, untuk bisa sampai ke situ, lo harus punya satu pemikiran. Tapi nomor 2, lo mesti punya kemampuan yang terus-menerus dilatih untuk bicara sama orang kan. Dan bukan cuman ngomong apa yang lo mau ngomong lo. Ngomong yang dipahami sama Derry. Karena yang gue ngomong belum tentu sama dengan yang lo pahami. Betul ya? Nah, itu transferable skills namanya. Jadi kalau lo bisa bicara, lo punya kemampuan untuk mempresentasikan data, lo punya kemampuan yang paling asik juga nih. Membuat hal yang sangat rumit atau sangat abstrak menjadi hal yang mudah dipahami. Itu hal-hal yang paling akan selalu bisa membantu lo dimanapun lo berada. Oke, boleh gue kasih contoh gak ya? Silakan. Ini kayaknya nyambung apa enggak, sekalian agak tipis-tipis flexing ya. YouTube dan Shopee ini mau ambil peran karena mungkin melihat
pertempuran di medan perang yang diisi sekarang ini adalah tentang social commerce atau sosial media juga bisa sambil belanja adalah TikTok atau TikTok featuring Tokopedia. Iya dong. Ternyata YouTube sama Shopee bikin. Dan alhamdulillahnya adalah channel podcast Kasih Solusi kita, termasuk ya Coach Kasih Solusi ini gitu ya, itu menjadi satu-satunya podcast yang di bidang dan fokus pada UMKM dan entrepreneurs yang diundang ke sana dan juga syuting eksklusif podcast bersama Mr. Ajay Vidyasagar selaku Regional Director of YouTube Asia Pacific. Right. Dan Suwandi Wijaya selaku Country Head of YouTube Indonesia. Oke. Kita baru tayang itu kemarin malam. Wede. Nah, itu alhamdulillah. Ya, ini kan atas kontribusi Anda juga di sini. Nah, itu mungkin bagian dari agak flexingan tipis-tipis ya. Nah, masih sangat layak lah, boleh. ya oke. Jadi itu apresiasi Tetap ternyata. aja bikin iri, tapi nggak apa-apa. Nah, kenapa kita ya sempat ada tipis-tipisnya bahwa ya karena loyalisnya tinggi, fokus pada orang dagang, emang spender dan seterusnya. Anyway gini, ternyata ada seseorang namanya Ajay Vidyasagar. Pasti orang India dong. Nah, dia itu begitu gue buka LinkedIn-nya, gue buka profilnya, ya. Coba masuk aja. Iya. Coba aja cek. Ajay Vidyasagar. Ajay Vidyasagar. Kurang lebih yang gue temukan di satu berita lah ya, ataupun mungkin platform. Dulunya dia orang intinya broadcaster lah. Di bidang media, TV apa segala macem. Nah, kan dia kerja tuh sebelumnya. Sekarang kerja lagi kan sama YouTube kan. Itu yang dimaksud dengan orang yang tadinya mungkin di bidang itu ternyata sekarang bisa menjadi, nah itu. Profilnya dong. Oh, copy nama ya boleh. Terus. Nah, artinya sebelumnya kerja di sini juga kerja. Tapi mungkin sebelumnya karyawan, sekarang bos YouTube Asia Pasifik. Berarti ada Southeast Asia sama Asia Timur ya? Asia Tenggara sama Asia Timur ya? Asia Pasifik itu mana sih? Gila, geografi gue jelek banget ya. Maaf ya Mr. Ajay. Anda tuh di mana sih? Asia Oceania biasanya. Jadi semua Asia kan ada yang benua, ada Asia yang kayak kita di Southeast Asia yang masih berupa Indonesia kepulauan, sama di atasnya. Iya berarti Asia Timur sama Asia Tenggara dong, Asia Pasifik itu. Bisa juga Asia yang Oceania. Jadi lebih ke area yang kayak Mauritius, Guam dan segala macam. Kayaknya dia di situ dia pinter soalnya. Terus iya kan. Ya udah itu maksudnya gara-gara mungkin sepak terjangnya ada beberapa dia mungkin beda-beda bidang. Karena penguasaannya sekarang jadi bos YouTube se-Asia Pasifik. Kebayang gak maksud gue? Bukan LinkedIn deh. Itu yang dimaksud dengan apakah ini menjadi upgrade skill atau transferable skill terkait yang tadinya dia di zonanya mungkin kerjanya sebagai akuntan terus tiba-tiba jadi ngurusin di perusahaan media misal. Karena mungkin dia jago ngomong, jago tampil, public speakingnya baik. Memang baik tuh orang public speakingnya. Maksud gue akhirnya anyway launching lah YouTube Shopping. Maaf gue harus clearkan juga karena ada tunggangan itu ya. Karena kami kan dari YouTube Shopping Yansa, nama tengah gue. Itu begitulah kurang lebih. Itu nggak nyambung nggak? Untuk kemudian seorang Ajay, siapa tadi namanya? Ya Ajay lah. Ajay bisa sampai pada seperti ini. Ada beberapa skill khusus yang dia miliki. Salah satunya adalah public kemampuan. speaking. Enggak cuma public speaking sih ya. Dia yang present soalnya kemarin. Di depan ada bosnya Shopee sama bosnya pastilah. YouTube. Oke. Ya, tapi basis yang lebih mendasar adalah dia punya kemampuan untuk terus belajar, ya, dan kemauan untuk terus belajar. Dan satu hal yang menurut gue yang menarik kan tadi lo bolak-balik sebut regional head, regional apa tadi bahasa YouTube? Regional director kan? Sama country head. Ini gue akan sangat menyebalkan ya. Kenapa? Orang yang bisa mencapai posisi-posisi penting, menurut lo itu orang yang paling penyebabnya apa? Oh, kalau apalagi untuk fundamental IQ besar, gede lah. Kalau ngomong fundamental pasti IQ-nya gede. 130 tapi skill ke atas. apa yang kira-kira paling dibutuhkan untuk itu? Ngomong. Apa dong? Speaking kan apalagi? Ini nyebelin ya. Ini salah satu transferable skill yang penting ya. Dari pengamatan orang-orang yang bisa naik pangkat itu bukan karena mereka punya kemampuan di atas yang lain, bukan juga karena mereka punya kemampuan berkontribusi lebih besar, tapi mereka punya skills untuk naik jabatan.
Kesel ya? Enggak, lu parah banget. Kesel kan? Ajay. Kesel kan? Jai, gue padamu Jai. YouTube Shopping nomor Kesel, 1 kan? keren. YouTube Shopping. Kalau mau belanja mungkin afiliator, yuk daftar di YouTube Shopping. Gue nggak Keren. mengatakan Itu bikinan Ajay. Jangan-jangan itu otaknya Ajay loh, YouTube Shopping. bisa aja. Keranjang-keranjang itu. Bisa jadi di Google berbeda gitu. Tapi di banyak organisasi memang yang paling penting adalah punya skills memahami apa yang dicari sama organisasi lo. Masa skill naik jabatan kan, lu maksudnya mau ngomong tentang ngejilat apa sih? Nah itu kan Parah banget. kalau kita ngelihatnya dengan kacamata yang sempit, ya skill ngejilat. Tapi di sisi lain gue balikin lagi, kalau lu nggak punya, yang lu bisa lakukan cuma mengerjakan pekerjaan lo saat ini, kan lo mau dipromosikan ke pekerjaan yang jauh lebih luas. Ada jaminan apa dari organisasi, dari orang-orang, dari bos-bos lo, bahwa lo bisa mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan lo. Dan banyak loh orang yang direkrut, dia kerja bagus, terus dipromosiin, flop. Nggak berhasil. Disebutnya Peters Principle. Peters Principle itu apa? Orang itu dipromosikan pada level inkompetensi dia. Jadi dia bagus di kerjaan sekarang, tapi belum tentu bagus di pekerjaan nanti, bener nggak? Lawang pekerjaan sekarang lo kerjainnya sendiri, atau tim lo cuma 2, abis itu tim lo ada 20. Dan lo nggak pernah dibekali sama organisasi kemampuan untuk bisa memimpin sejumlah orang. Kalau 2 orang kan tiap hari lo cuman, lo apa kabar A, lo apa kabar B. Tapi kalau ada 20 orang, emang waktu lo 12 jam mau dibagi 20. Lo punya nggak kemampuan untuk melihat di antara 20 orang itu yang hari ini butuh lo siapa? Oke. Itu satu. Dan belum lagi dalam pekerjaan yang punya rentang tanggung jawab lebih besar, lo paham nggak? Lo sudah mampu punya, lo bisa menunjukkan kepada bos lo nggak bahwa lo bisa mengerjakan itu. Nah itu yang dimaksud sebagai kemampuan untuk dipromosikan. Lu lagi nyindir gue ya? Abis tadi Absolutely not. Enggak, sebelum mulai kan gue lagi cerita. Emang lu paham gak? Maksudnya kayak lu nunjuknya ke gue, emang lu paham gak ketika lu ada di situ? Kan sensitif, kamu kayak kulit deh. Jadi Derry nomor ya 1. kan gue kan bisa jadi gue paham mampu. Ini gue pengen Nah gue kan sampaikan. contek kata-kata Marcel Widianto, dibilang ya saya akan belajar ketika jadi wakil wali kota Tangerang Selatan. Ya gue belajar aja dulu di tengah jalan. Gue pokoknya gak akan milih ya orang-orang yang minta dipilih karena dia mau belajar. Aduh mohon maaf deh, udah gak ada waktu buat belajar. Belajar itu tiap hari. Belajar itu sampai mati. Kita nerima ilmu sampai kita meninggal. Ya nggak Marcel? Ya nggak? Bang Dasko keren. Sampai mana sih kita jadi? Ya udah buka aja CV-nya. Buka dong. Ini. Ini. Apa bawah? Ini aja lu mau cek kan? Ini gue akan belan aja ini. Nggak sembarangan coach bisa ada di Regional Director of YouTube Indonesia. Oke lah, tadi misalnya gue bantah, lu bilang katanya beda bidang. Siapa tahu dia bidang yang sama, tapi naik level. Coba dulu bawa makannya. Ini gimana sih? Gue nggak familiar lagi. Lu kan anak LinkedIn banget, coach. Gimana sih? Gue ada doang. Nah itu tuh. Ogilvy, lu lihat. Gede tuh, perusahaan kreatif itu. Gue jadi nggak paham deh. Yang lo nggak setuju tuh apa sih Der sebenarnya? Maksudnya? Yang lo nggak setuju dari statement gue tuh yang mana sih? Kalau udah naik yang lebih cakupan lebih besar, lebih luas, seakan-akan dia naik dengan, maaf ya bahasa kasarannya, ngejilat. Nah, itu yang gue coba lurusin di lo. Bida-bida. Yang gue coba lurusin di lo bahwa orang yang bisa naik pangkat itu bukan karena kemampuan kerja mereka saja, tapi mereka paham yang harus mereka kerjakan saat posisi mereka naik tadi. Makanya tadi yang gue bilang skill yang dibutuhkan kalau lo mau naik terus jabatan adalah skill naik jabatan. Ini emang ngeselin bahasanya. Tapi I'm saying this dengan segala kerendahan hati. Bener. Orang yang dipilih itu bukan karena mereka paling hebat, paling bisa kerja. Bukan Der. Walaupun kalau mereka bisa kerja alhamdulillah. Tapi kebanyakan yang dipilih itu kenapa? Karena tahu gimana dipilih. Ngerti gak sih? Coba. Ya udah ini coba perhatiin aja. Gue nggak tahu nyambung apa enggak feedback lu nya. Tapi kayak gini nih. Ini sebelumnya dia Ogilvy. Dia kalau account manager. Orang udah sampai group account manager di sebuah organisasi namanya Ogilvy. Dan dia tuh sekitar berapa ya? 7 tahun kan? Iya. Ya kan? 7 tahun artinya apa? Nomor 1, dia sudah memahami segala macam seluk-beluk tentang industri itu. Oke. Ya, memahami juga ini di India. IBM India Advertising. Dia orang India. Lalu dia ke TV tuh. Ini TV bukan sih Star India tuh? Gue nggak tahu. Ini ada Disney tuh, programming, marketing. Yes. Jadi sekarang dia masuk ke broadcasting. Tuh, betul New kan? Media tuh kan, broadcasting. Iya kan? Nah, terus masuk lagi ke dari kreatif industri dia ke TV industri. Uh-uh. Lanjut lagi ke COO apa nih? COO apa nih? TV juga.
Yes. Dia orang TV kan tadi gue bilang, dia sebelumnya orang TV memang. Iya. Habis itu dia baru langsung mencuat. Dan udah lama di sananya, udah 13 tahun. Oh dia langsung daftar di Google. Tapi dari Google, dari mulai business development dulu kali ya, konten strategi dulu ya. Itu Dia gimana sih? cuma 2 tahun. Nah gue nggak tahu di Google-nya soalnya nggak kelihatan. Lagi-lagi, gue nggak menafikan, gue sama sekali nggak bermaksud mengecilkan Ajay atau siapapun orang-orang yang sekarang menjabat. Tapi pahami buat orang-orang yang ingin menjabat, orang-orang yang sekarang lagi berkiprah, nggak cukup lo hanya perform di pekerjaan lo. Lo mesti punya elevasi yang lebih tinggi, memahami apa yang dibutuhkan oleh organisasi lo. Kalau pekan lalu kita kan ngomongin apa? Kalau lo masih punya kerjaan sekarang, ya, dan lo ngerasa kerjaan lo gini-gini aja, hati-hati, betul ya? Karena badai pengangguran itu sebentar lagi badai PHK akan datang. Dan lo kan kemarin kita minta untuk coba lihat deh, punya awareness ke sekeliling lo. Lo sekarang cuma ngerjain kerjaan lo, atau ada hal-hal lain yang lo bisa diandalkan nggak sih? Ada nggak sih lo menjadi bagian dari task force khusus? Karena orang-orang yang ditahan sampai detik terakhir, kalaupun perusahaannya akan tutup, adalah orang-orang yang punya keterlibatan di task force penting. Oh wow. Gitu. Jadi nggak cuma ngerjain apa yang menjadi beban kerja lo, tapi lo punya keterlibatan di hal-hal lain. Contoh, kalau organisasi itu kan cuma 2 bro. Ya, yang pertama lo terlibat di business as usual. Business as usual ya, kalau kasih solusi apa misalnya? Media, ya kan? Create content. Kreatif. Atau lo masuk di bagian yang eksploratif. Travel umroh, kasih pangan, betul ya? Itu kan yang lebih eksploratif. Nah, mana sih yang menurut lo lebih bisa diandalkan tanpa bermaksud mengatakan lo lebih suka satu orang dengan yang lain? Betul nggak? Orang yang paling bisa diandalkan biasa lo taruh di yang posisi yang eksploratif. Kok begitu? Ya karena di situ lo dibutuhkan, lo lebih proaktif. Lo nggak boleh cuma nunggu instruksi. Lo mesti punya inisiatif. Paham ya? Nah, kembali gue tarik ke kawan-kawan yang sekarang masih kerja. Jangan ngerasa secure dulu. Gue udah 10 tahun, gue udah 13 tahun. Nggak matter sama sekali kalau lu cuma mengerjakan pekerjaan yang itu, dan pekerjaan itu dengan sangat mudah digantikan. Ya mohon maaf, mau posisi lu sekarang tuh manajer atau GM sekalipun nggak matters. Lu kapan aja bisa nggak relevan. Tapi kalau lu sekarang ada di bagian-bagian atau lu melihat ada peluang di organisasi untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya eksploratif dan bukan business as usual, ambil. Itu cara lu untuk bisa kinclong dan kelihatan. Nah, kembali ke obrolan yang menyebalkan lo tadi. Kalau naik pangkat itu gimana ya coach? Ya karena dia paham ilmu naik pangkat. Ngeselin ya. Ilmu naik pangkat tuh gimana sih? Makanya ini gue tahu nih teman-teman, kalau nonton dari pekan lalu, ini kayaknya langsung mau buru-buru, mungkin dikabarin sama temennya, mungkin ada teman yang udah pada daftar apa segala macamnya. Pas banget mereka mungkin. Kita lagi satu gue mundurin dikit deh ya. Coba. Gue mundurin dikit ya. Orang yang dapat kerja itu apakah orang yang paling pintar? Ya belum tentu. Orang yang degree-nya paling tinggi. Orang banyak kok S3 yang kagak dapat kerja. Banyak. Ini gue akan lebih nyebelin kedua kalau orang yang dapat pekerjaan, ya atas izin Allah tentunya, bismillah, diberikan kepada orang yang mengerti cara dipekerjakan. Iya lagi. Kesel nggak? Nih gue tunjukin beberapa beda ya. Nih gue bawa buku referensi gue nih supaya kita bisa gunakan nih. Ya, kebanyakan orang yang cuman cari kerja, dia carinya kerja. Bener nggak? Lah ngomong gue cari kerja, nah gue kasih tahu salah. Nah terus? Yang lo cari adalah pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi lo dan kekuatan lo. Lo maaf ya, maaf banget Der, maaf. Lo pernah nggak ada kondisi nggak punya kerjaan? Ya punya. Pernah kan? Pernah lah. Kemudian lu cuman ngomong gini, gue kasih kerjaan apa aja boleh deh. Iya. Bener nggak? Tahu. Terus kemudian lu dikasih kerjaannya apa? Ini gue akan nyebelin sama teman gue yang accounting lagi ya. Accounting. Tapi lu, gue gak punya background itu, tapi kerjaannya accounting. Ya udah deh gue ambil. Sekarang gue nanya, kasih solusi bakal ada gak? Bakal ada, ya ada. Ya gak ada. Lu ada di accounting. Misalnya lu cuma beda nerima bidang gini, maksudnya. Enggak, lu cuma nerima kerjaan bukan karena aspirasi lo, bukan karena kekuatan lo, tapi lu terima pekerjaan karena lu cuma butuh kerjaan. Oh iya. Lu dikasih kerjaan apapun, ya deh, maaf. Ya gue jadi nggak ada kayak bukan maksud gue gini, kalau di luar dari kreativitas gue bisa bikin aja, tapi yang secara firm ya nggak ada. Ya kalau mau bikin aja mah bikin tapi kan nggak cukup lu cuman cari kerja. Makanya orang yang cuman yang penting gue dapat kerja
ya, terus dia ngantri sampai berhari-hari, mohon maaf, stop doing that. Jangan lakukan itu, karena yang lo cari itu bukan kerja ya, lo cari itu adalah aspirasi. Kalau lo punya aspirasi, cara lo bicara berbeda, diksi lo berbeda, energi lo aja beda. Betul nggak? Makin yakin gue, ambil lah. Asal Apaan sih Dim? Tawa-tawa. kanan atau kiri. Gitu. Oke, fokus. Baru banget gue curhat. Terus satu lagi posisinya, lo ngemis pekerjaan atau lo ditawarin kerjaan? Oh ini lo nanya ke gue pribadi, tawarin lah. Nah tuh, tawarin lah. Orang-orang terbaik itu nggak pernah minta kerja. Orang-orang terbaik itu selalu ditawari kerja. Jadi kalau lo belum ditawarin kerja, ya artinya lo masih biasa aja. Tapi kalau lo udah ada di posisi, bro, gabung yuk. Dan lo kemudian nggak cuman, gitu kan? Iya kan? Iya kan? Atau lu cuman gini, gaji berapa? Duit berapa? Oh, more money. Iya, tahu. Pertimbangan itu kalau masih ada di lu, makanya orang nggak pernah tertarik ngajakin lo kerja. Kenapa? Karena yang ada di pikiran lu kerja tuh sama dengan duit. Padahal mestinya gimana dong, coach? Begini, dengan lo bekerja, lo tuh punya alat untuk tumbuh kembang. Lo tuh ngelihat pekerjaan itu sebagai peluang untuk lo punya skill baru, network baru, capacity baru, cerita baru, narasi baru. Jadi nggak cuman akhir bulan gue dapat duit tambah. Itu cemen. Dan kalau lo masih ada di energi cemen itu tadi, itu bikin lo nggak menarik. Kenapa? Lo jadi beggar, maaf ya. Jadi tangan di bawah, padahal kan kita pengennya tangan di atas. Kenapa lo bisa? Kenapa? Ada orang misalnya nggak ada hubungannya dari dunia media, politik lah katakan bahkan, menawari lo, bantuin kami dong. Karena dia ngelihat ada aspek-aspek yang lo bakal lebih efektif kalau lo yang ngomong. Nah, tugas lo itu bukan cuman oke. Aku ambil. Bukan. Lo tugas lo adalah gini, oke. Lo butuh gue kenapa? Boleh diulangin lagi? Oke, terus gue cek dulu aspirasi gue apa. Betul nggak? Oke. Betul nggak? Iyalah. Baru kemudian itu ada obrolan yang konstruktif. Akhirnya bukan, nah ini kebanyakan orang ya. Gue minta kerja, jadi di interview buat dapat kerja. Salah. Semua itu adalah untuk interview justru. Tujuan interview apa? Dapat interview berikutnya. Kenapa? Supaya saling kenal, saling lebih paham, saling lebih tajam. Pada saat lo bekerja di situ, lo nggak LLB atau LLB. Lari-lari Gimana lihat ini lo, sikut lo? Nah, LLB tuh, lari-lari banci. Emang ngeselin emang kata-kata dia kalau udah sarkas. Kayak, gimana nih? Omsetnya belum dapat nih, bulan ini nih gitu ya, lari-lari banci. Iya, ngerti kan sekarang poin gue? Bahwa orang yang dapat kerja itu bukan orang yang terbaik dalam pekerjaannya, tapi orang yang ngerti bagaimana dipekerjakan. Kenapa? Karena dia gak cuma mikir diri dia doang. Gue butuh pekerjaan, kasih gue kerja. Gini ya, sob, bro, begitu banyak orang di Republik ini gak punya kerjaan. Kalau cara mikir lo seperti itu, ya lo sama aja dengan yang lain, tanpa merendahkan sama sekali. Tapi kalau lo pola pikirnya begini, gue gak punya kerjaan, siapa yang gue bisa bantu sekarang? Karena gue punya idle waktu, gue punya idle capacity, gue punya idle network. Dengan kekhususan yang sudah Allah titipkan di gue, kira-kira yang paling banyak manfaat bisa gue berikan di mana? Lain kan? Iya lagi. Lain nggak? Iya. Obrolan interviewnya lain nggak? Iya. Lain. Kalau yang satu interview gimana? Kamu kenapa nyari kerja? Ya ayah saya sakit. Maaf sekali. Gue sering sekali dengar yang ini. Ya saya butuh kerja apa aja boleh. Iya lagi. Ya. DM gue aja banyak begitu. Benar nggak? Dan lo posisi lo juga, ya udah deh. Ya lo tolong diri lo dulu deh. Kenapa? Karena mood lo itu minta ditolong. Sementara orang bekerja, perusahaan itu minta ditolong. Lah lo minta ditolong. Ini kayak kutub selatan ketemu kutub selatan, saling menjauhkan. Lah perusahaan lagi nyari orang untuk bisa nuntasin pekerjaan ini, lo datang minta ditolong. Lo gue belum beres kok, beresin perusahaan gue. Gue harus mikirin lo. Udah gitu semakin lo ngenes gitu ya, semakin itu energinya jelek. Aduh tolong deh Pak, saya udah 3 bulan Pak coba nyari kanan kiri. Rata-rata orang nyari kerja tuh sekarang lebih dari setahun bro. Makanya jangan songong kalau lo punya pekerjaan. Syukuri dulu. Modal nomor 1 syukur. Kalau itu lo gak punya, apapun yang lo punya, nikmat kecil yang sekalipun udah di Allah kasih, gak lo lihat. Gak gimana mau nikmat besar datang. So gue ngomong tadi ini Oke. Dapat dengan kerendahan hati, bahwa orang-orang yang bisa naik pangkat itu karena mereka ngerti naik pangkat itu bukan jilat bro.
Bukan. Ternyata ada ilmunya ya. Bukan, Gua baru itu ngeh tuh. orang yang berempati. Manifestasinya banyak. Yang kemudian manifestasi adalah jilat. Tapi mohon maaf ya, yang jilat tuh long lasting nggak? Enggak, ketahuan pasti. Gue pernah diceritain ya, salah, gue nggak boleh sebut nama. Tapi salah satu taipan paling hebat di Indonesia ini mengandalkan satu perempuan yang umurnya belum 40, sangat kuat ilmu hukumnya, dan dia bisa dengan keras menegur si taipan ini, Pak, Bapak kalau tanda tangan ini bisa masuk penjara. Keren. Si taipan itu baru udah 70 lewat, bro. Si anak muda ini di bawah 40, tapi dia tahu bisnis dia tahu keilmuan dia, dan dia nggak pernah segan untuk bilang. Kayak ngebayang nggak ada anak baru lulus kuliah lo pekerjakan karena dia sangat jago. Kan lo kan model pikirannya kemana-mana, betul kan? Lo yang sangat imajinatif gitu kan. Terus lo mau masuk satu bisnis, dia anak bisa bilang gini, Pak Dery, kalau Bapak tanda tangan itu Bapak bisa masuk penjara, Bapak mau? Gila. Gini, lo Cerdas marah apa ya? nggak? Padahal umur lu masih lu aja mah perjalanan gue lebih 30 tahun lebih unggul dibanding lu. 40 sama 70. Iya, tapi kan lo bukan Masa ini. kesel banget ya? Tapi kan gini, Kalau tapi kan gini lo gini. bukan, lo nggak pernah mendalami kedisiplinan hukum, betul? Iya, iya, iya. Sementara itu kekuatannya dia, sehingga dia di depan taipan itu tidak merasa, maaf Pak, dengan segala hormat, sebaiknya Bapak tidak tanda tangan ini. Nggak didengar. Iya. Dia menggunakan pola itu. Kenapa? Karena pola itu yang didengar. Hmm. Maaf, lo tuh kan maunya banyak, betul ya? Mm-mm. Lo butuh orang yang bisa ngomong, "Gak der, enggak, not this time." Betul nggak? Iya, iya, iya. Karena kalau enggak, lo nggak ngerti. Lo akan, oh ya gue coba lagi deh. Ya udah gue coba lagi. Iya, makanya tadi kan Gua gue coba nanya lagi itu. deh. Nah, tuh. Nih gue buka di sini teman-teman ya, tapi gue nggak mau nyebutin secara detail. Tahu nggak tadi kalau lu sadar narasi-narasi yang disampaikan dari beberapa mungkin kalimat-kalimat sebelum yang baru saya disampaikan, itu gue habis curhat sama Coach Rene tentang sesuatu lah, ya terkait kerjaan. Makanya lu udah levelnya jangan mikirnya izin ya tanpa mau ngeres hormat ya, jangan levelnya di bisnis-bisnis lagi biasa udah, emang gue main gue di situ. Tapi berarti kan lu udah tahu dong maksud gue apa? Lebih dari itu. Gue curhat sama dia. Karena beliau sudah lama ada di situ. 2, memang skill lu dan lu praktisi saat itu. Makanya gue nanya. Dan keputusan itu gue dapat dari apa coba? Karena gue transfer skill dari beliau ke gue. Memang pentingnya lu dari lu sendiri gitu ya, mengenai komen-komen yang ada di depan kita semua ini, yang mungkin pekan lalu lu nggak sempat nonton, ternyata permintaannya banyak sekali. Itu yang terjadi, apa yang gue rasakan ketika ingin menentukan sesuatu, ketika gue ingin begitu. Kenapa gue juga bisa akhirnya ditawari sama orang itu, dan mungkin lu pasti kenal orangnya. Kan? Ditawari. Lu maksud gue gini. Ditawari. Lo, maaf. Berarti kan memang transferable skill gue tuh kepake semenjak gue belajar sama lu, Coach. Lo nggak ada kasakusuk kan untuk Nggak ditawari? ada. Ya lu tahu gue. Nggak ada kan? Nggak ada Lo lah. cuma lakuin apa yang lo lakukan hari ini, besok, lusa. Ada orang datang. Itu yang disebut sebagai karyamu itu udah jadi dutamu. Lo udah nggak sibuk. Kasih gue kerjaan. Udah nggak gitu. Dan mood lo itu bukan gini. Gue kira-kira mereka mau gue nggak ya? Betul nggak? Mood lo itu adalah justru gini. Kira-kira kalau kita kerja bareng, kita sama-sama baik nggak ya? Paham ya? Nah itu yang, aduh susah banget ya dari ngasih taunya gimana ya? Kalau dipikir-pikir gue dari media, kenapa tiba-tiba penawarannya itu ya? Betul. Kan lo media, terus lo jadi bisnis, masuk ke pangan malah, ya kan? Masuk ke area-area lain. Betul kan? Travel. Ada hubungannya. Kenapa? Ya karena lo punya kedisiplinan, punya ilmu yang bisa ditransferkan. Dan itu jauh mutlak lebih dibutuhkan ketimbang lu sangat jago akan satu bidang tertentu tapi lu kekunci di sana. Maaf ya, ini selalu bercandaan gue. Ahli biji tomat itu nggak akan ngerti warna biji tomat. Kan dia cuma ngerti biji tomat. Pada saat dibilang, jadi warna tomatnya apa? Oh, saya nggak tahu. Saya cuma bisa biji tomat. Paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Sementara kan di dunia ini ada tomat, di dunia ini ada pisang. Betul nggak? Nah, kalau lo masih belum mau mengelevasi diri lo, satu saat lo akan dikagetkan pada satu kenyataan. Maaf, kami nggak butuh lagi ahli biji tomat di perusahaan ini. Terus lo mau ngapain? Udah pasrah. Maaf, kami sudah ada Zahir AI. Jumlah akuntan yang tadinya 18 Lu masih akuntan lagi nih orang. Sekarang tinggal 6. Dan itu pun yang kami butuh bukan yang cuma ngerti akuntan, tapi yang bisa mengkomunikasikan apa yang ditemukan oleh AI, oleh proses ini dengan baik.
Gimana? Lo cuman ahli branding, tapi semuanya kanan kiri lo sepet sama lo. Kenapa? Semuanya diajakin berantem sama lo. Lo nggak ngerti gimana cara untuk bisa mendapatkan konsensus. Yang lo tahu adalah ide lo yang terbaik. Dan lo bingung, ujungnya kenapa lo yang dilepas? Padahal lo punya keberhasilan A, B, C. Kenapa lo yang dilepas? Karena lo brengsek. Semua teman-teman lo tuh ditanya, enggak, gue gak suka sama dia. Gue gak trust sama dia. Nah itu transferable skills. Itu dia makanya. Lo tau gak kenapa akhirnya gue bisa ditawarin yang ini udah kayaknya menurut gue level tertingginya. Gue gak mau nyebutin itu apa ya. Karena memang ya di sebuah negara kan level tertinggi gitu. Intinya adalah kenapa gue bisa tahu, karena gue belajar di sini. Tuh. Mari. Ada di sini nih. Lo cek aja deskripsi di bawah kalau lo nonton dari YouTube ya. Kenapa? Karena Coach Rene akan kasih tahu bagaimana lu berjalan tapi ujung-ujungnya lu yang ditawari, bukan menawari kerjaan. Dan jangan berani-berani daftar. Iya. Nggak perlu daftar, maaf ya. Oke, kenapa? Nggak Lah, perlu. mereka pengen belajar. Nggak perlu. Ini permintaan gede banget. Maaf. Kita mau upgrade tuh, lihat kesian nih. Gas bikin transferable skills. Kita Nggak. mau upgrade. Nggak perlu. Please. Nggak perlu kalau yang lo pikirin masih gimana gue bisa lebih kaya, gimana gue bisa lebih naik jabatan. Kalau cuman yang lo pikir sesempit itu, nggak bisa. Yang lo siapkan mentalitas lo adalah gue punya kapasitas gede lebih daripada yang gue pikir gue kerjakan sekarang. Gue mau melakukan lebih banyak. Kenapa? Ini modal gue di dunia ini untuk bisa kembali kepada Allah. Gue merasa bahwa apa yang sudah Allah titipkan ke gue banyak, tapi gue belum mengoptimalkan. Ini orang-orang yang seperti ini baru daftar. Tapi kalau lu cuman mikirnya jangka pendek, lu cuman mikir gimana gue bisa ngalahin temen gue, gimana supaya gue bisa dilihat keren. Ini kelas nggak nyambung sama nggak nyambung, dia nggak bakal nyambung. Kalau pengen hidupnya mungkin stuck gitu-gitu aja nggak apa-apa. Itu juga nggak bener, nggak usah daftar. Bener nggak usah daftar. Nggak usah mikir-mikir ngapain. Iya. Dan soalnya ya atasin Allah, gue Coach Rene udah ngerasain itu aja sih. Kalau teman-teman pengen gabung sama apa yang ada di pikiran gue, apa yang udah gue kerjakan, kenapa gue bisa sampai di titik ini, pasti yang pertama karena Allah. Tapi kan ikhtiarnya insya Allah dengan benang merah yang tepat. Dan satu lagi Der, kenapa? Gue main bantuin lo juga. Kenapa? Satu anak lo ini kan bakal jadi anak yang gede, bahkan bisa lebih gede dari Kasih Solusi. Namanya Kasih Pangan. Oh ya. Dan di situ butuh orang-orang. Kalau teman-teman pernah ngeliat beberapa postingan gue ke belakangan ini ya, kenapa? Karena kita concern sekali melihat stigma negatif yang selalu dilemparkan kepada petani. Petani itu hidupnya susah, petani itu tua, petani itu lusuh, petani itu miskin, petani itu nggak ada duitnya. Makanya nggak heran negara Indonesia minat petaninya tuh rata-rata bukan anak muda. Nah itu dia makanya kenapa kita mau jalankan Kasih Pangan yang betul-betul kita bisa kontrak bareng sama petani, anak-anak muda jadi lebih happy. Dan yang kita ingin ajak itu generasi baru petani. Petani yang akan bergeraknya didukung oleh agritech dunia terbaru. Petani yang bukan cuman sekedar kelihatan keren, tapi bisa memenuhi food security yang dibutuhkan bangsa ini. Jadi kita bantu pemerintah dalam penuntasan itu. Keren. Ya. Ada petani di sini, anak-anak muda yang beraspirasi bahkan untuk terlibat di usaha pertanian. Betul. Ya, pokoknya beraspirasi, terlibat, dan juga memang Gen Z, milenial. Kita butuh akuntan, kita butuh orang yang ngerti branding, kita butuh ahli komunikasi, kita butuh tentunya orang-orang yang ngerti dan passionate banget soal agriculture. Kita butuh orang yang suka banget dengan teknologi. Kita butuh orang yang suka platform. Nah, ini banyak banget. Tapi kalau lo nggak ada kegigihan, kegemesan untuk tahu, kepo, ingin ngembangin untuk mengoptimalkan diri lo, ya percuma. Transferable skills lo jadi persyaratan utama. Itu maksud gue mau nyambungnya ke situ. Iya kan? Jadi udah tahu kan kita butuh, berarti kan lu udah tawarin nih. Nah, tapi lu akan dapat tawarannya kalau lu sudah jelas skillnya. Betul. Ya makanya butuh itu kan poinnya ya. Kita mainin di situ dulu. Kita mainkan ya. Total 62 hektar ya. Maksimal, minimal. Lebih bahkan. Ya, untuk Kasih Pangan. Kalau dari yang tadi kemarin udah sempat diomongin. Emang ada update lagi? Ada. Jadi lu nonton gue meeting bentar ya sama Coach Rene ya di Kasih Pangan kita. Sejauh apa? Jadi yang menarik begini. Yang investornya puluhan M itu? Tanah-tanah idle itu ternyata banyak sekali. Bahkan di Jawa sendiri ada yang sampai 1.000 hektar lebih di area-area terpisah. Dan tanah-tanah ini sebagian memang sudah diaktifkan, tapi yang nantinya juga akan bisa kita aktifkan. Tentunya kita akan memilih ragam jenis high yield crops namanya. Contoh-contoh crops yang paling dibutuhkan. Misalnya kayak cabai udah jelas kebutuhannya. Ya kan, tomat tuh udah jelas kebutuhan ekspornya bahkan.
yang lagi cutting edge banget tuh model kayak yang menarik tuh nggak apa? Kedelai. Kita tuh impor kedelai dari mana coba? Dari Amerika, dari Cina, dari Brazil. Penghasil kedelai nomor 1 di dunia siapa? Siapa? Brazil. Oh ya. Nah kita nggak punya independensi kedelai. Nah salah satu yang kita coba beresin itu, karena itu sumbernya bisa macam-macam. Mulai dari precision farming, ya precision agriculture. Dan itu yang kita lagi coba mau ukur. Banyak kasih pangan banyak ya. Lo tau nggak siapa penggagasnya siapa? Ini atas izin Allah ya. Kita berdua. Dan lo tau nggak kenapa kita berdua akhirnya bukan jadi menawari dan juga ditawari tanpa bikin proposal dalam tanda kutip ya? Iseng aja nomor 1 kan kita gemes ngelihat ada hal ini. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Ya udah pakai skill itu lagi. Yes. Nah, masih jadi berproses sih kita ke tunggu. situ. Nah, jangan lupa follow Kasih Pangan makanya. Iya betul ya. Informasi lebih lanjut kalau lo merasa orang-orang yang kita butuhkan, coba aja cek aja di deskripsi di bawah atau mungkin caption di bawah. Oke, nanti kita bahas lagi minggu depan nih, Coach. Coach kasih solusi.